Padahal Dokter Ika tadi ribuan tadi yang ditemukan di sini. Mohon maaf, tanpa aduan dari orang, Bapak kan bisa melihat di media sosial atau di e-commerce dan sebagainya. Oh ya, pimpinan nanti ke depan kami usulkan juga dari Shopee, TikTok dan sebagainya, kita undang ke sini untuk bagaimana produk-produk yang berbahaya itu tidak serta-merta bisa ongkang-ongkang, tapi bisa berjualan di sana, pimpinan. Itu aja pengantar dari saya. Jadi sekali lagi semua yang hadir di sini kami sampaikan terima kasih banyak, dan jenengan semua kehadiran di sini saya pastikan tidak akan sia-sia. Kami kawal, kami buat bagaimana bisa Terima kasih Pak Uti. Jadi Bapak sekalian, memang ini tidak secara langsung berkaitan dengan pembahasan undang-undang semen. Sekalipun ada kaitannya. Tapi ini bukan yang undang panja. Nanti ada khusus panja, kita akan lanjutkan. Termasuk Bapak dan Stensel itu penting sekali. Karena sekarang lagi menjamu tuh, saya ceritanya, Stensel di mana? Di Semarang, berapa ya? Sekian, kok murah? Di Korea berapa? Sosial media, kok mahal? Nah itu. Dan jangan sampai nanti sama nasibnya ini, kosmetik yang abal-abal ini. Nah, itu penting sekali. Tapi nanti kita udah usah nanti. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Firdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 6 beserta Ketua Komisi 6, yang saya hormati Ketua BPKN beserta jajaran dan para tamu undangan yang datang yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali atas kedatangan bapak-bapak di sini, dan banyak masukan yang saya dengar di sini. Jadi sebetulnya Pak, kita ini, konsumen kita ini sebelum memakai itu nggak ada apa ya, pemberitahuan barang ini akan dipakai itu bagus atau enggak. BP POM juga tidak akan memberi barang apa yang akan dipakai oleh konsumen ini. Kenapa saya tadi bertanya kepada Pak Mufti, apakah Bapak ini berkoordinasi dengan BP POM, dengan BPKN? Ini sangat penting. Karena apa Pak? Kalau kita ini Pak ya, barang-barang yang akan dipergunakan, kita ini misalnya mau ekspor barang yang berhubungan dengan makanan atau yang berhubungan dengan badan kita ini. Kalau kita ini mau kirim ke sana, barang belum dikirim di sana itu Pak, FDA udah datang dulu Pak, meninjau pabrik kita itu sampai ke gorong-gorong pabrik kita atau industri yang ada di Indonesia, sampai toilet, tempat cuci pakaian yang pekerja di situ. Tapi di sini kan nggak ada ini. Tadi Bapak di BPKN dalam hal mengawasi konsumen ini ada koordinasi nggak? Saya setuju Bapak ini punya tindakan untuk menyidik dan menganalisis seperti KPPU. Tapi kalau kayak gini kan Bapak kayak macam ompong. Bapak dilapori oleh konsumen, ada peristiwa badan benjol-benjol ini, Bapak kan nggak bisa tindak. Padahal itu kan hasil dari kerja BP POM. Apakah itu diteliti dengan baik atau enggak? Atau itu barang ini dianggap sudah baik, bisa beredar kan gitu. Jadi saya kemarin alhamdulillah ini ada undang-undang yang akan dibikin, undang-undang perlindungan konsumen. Maka saya akan, satu yang akan saya perkuat adalah BPKN. Jadi BP POM sebelum mengedarkan barang ini ke masyarakat itu harus ke BPKN dulu. Apakah ini layak? Kita harus perkuat ini. Makanya saya tadi sampai antisipasi dulu. Itu dari saya Pak Ketua. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dalam
panja perlindungan konsumen ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi. Udah siap? Sudah on? Sudah on. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Ketua BPKN, para narasumber yang hadir di sini ada Dr. Ana Nanang, lalu yang ahli stensel Bapak Dr. Bintang, Dr. Amira Faradnas, Dr. Maria Francisca, Mbak Vera Oktavianti. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas berbagai masukan secara lisan maupun tertulis, dan ini menjadi satu fenomena penting bagi DPR, bagaimana suatu rancangan undang-undang, meskipun ini adalah sebuah revisi bukan undang-undang baru, tapi dari awal berkat kesempatan yang diberikan oleh pimpinan, kita betul-betul menyerap aspirasi dari masyarakat. Jangan sampai undang-undang disahkan seperti yang sudah-sudah, seluruh rakyat kaget, loh kok ada undang-undang baru? Ya, tapi dengan adanya forum ini dan kemudian ini juga saya lihat tadi beberapa juga siaran live, terima kasih sekali. Dengan demikian saya mungkin ke awal dulu bagaimana ceritanya sedikit saja, pimpinan gambaran yang komprehensif terkait lahirnya suatu regulasi tentang perlindungan konsumen, yaitu jauh banget sih, tahun 1962 melalui pidato Presiden Amerika Kennedy, A Special Message for the Protection of Consumer Interest. Dan ini kemudian sekitar 23 tahun kemudian, ini yang mengilhami lahirnya resolusi Majelis Umum PBB nomor 39 248 tahun 1985 tentang panduan perlindungan konsumen dengan 4 prinsip. Nah, ini menjadi penting karena nanti ini juga yang diadaptasi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita tahun 1999 ya Pak, yang sampai sekarang belum ada perubahan. Begitu. 4 prinsipnya adalah mohon nanti ini dimasukkan Pak. Jadi pertama adalah hak atas keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Yang ketiga, hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan. Yang keempat adalah hak memilih barang dan jasa, barang dan atau jasa. Artinya ini melindungi konsumen dari praktik monopoli. 4 prinsip ini silakan bapak-bapak ramu masuk ke dalam. Ini acuan pentingnya Pak. Ini tidak boleh diubah karena ini adalah suatu prinsip secara internasional. Dan apa yang disampaikan tadi oleh para pihak yang hadir di sini, baik dokter maupun didengar, tidak hanya didengar, tapi bagaimana apa yang disampaikan oleh masyarakat ini masuk ke dalam intervensi keputusan-keputusan norma yuridis, khususnya untuk revisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pertama Bapak, mohon karena saya ini draft yang ini dari mana ya Mak? Dari DPR atau dari ini draft dari BPKN? Draft. Oh, ini undang-undangnya. Draftnya sudah belum ada ya berarti ya? Ini undang-undang yang lama. Nah, Bapak tolong dari paparan para narasumber yang hadir. Saya orang yang selalu berprinsip setiap orang adalah guru. Dari mereka kita belajar. Meskipun mungkin secara lisan, tetapi dari sampaian lisan ini, hal yang paling mendasar adalah salah satunya penguatan atas definisi konsumen terkait ekspansi konsumen di era digital. Ekspansi
konsumen di era digital. Vira tolong dibantu. Mati nanti disangkanya saya ada dapat endorsan. Pertama, definisi konsumen tadi ya. Ada ekspansi definisi konsumen di era digital. Perlu bab khusus malah menurut saya tentang perlindungan konsumen di ranah market digital. Yang ini juga akan turunannya adalah bahwa badan hukum sebagai subjek ada pertanggungjawaban terhadap korporat yang kedua, sehingga ada ekspansi kewajiban juga bagi pelaku usaha di era digital, yaitu terkait kewajiban pertama tindak lanjut pengaduan konsumen, kedua adalah produksi atau perdagangan barang